Mas Oki. Saking men. Meriang. Oke, Ayo, maaf, maaf, ayo. maaf, 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 Mas, maaf. Mas Riko, maksud saya Mas Oh, Riko. oke. Apa Maaf, tadi ya? maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas-Mas Kahim angkatan 2016 sampai 2021 yang udah nyempetin waktunya buat nemenin podcast pada malam hari ini. Sebelumnya kabarnya pada gimana nih Mas? Mungkin dari Mas Oki, Mas Dimas, Mas Riko, Mas Giri, Mas Hunu, dan juga Mas Fadil. Mas Oki. Gimana nih? Siapa dulu? Mas Oki lah. Mas Oki dulu boleh. Sing sepuh riyen, sing sepuh. Kayak wong tuwon rasopan. Diri iki serasopan karo aku wis suwe. Rasopan terus gitu ya. Moga-moga. Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja meskipun kemarin habis positif COVID tapi sekarang udah kembali. Ini apa aja yang perlu dibahas nih? Ya nanti Ada pemandu kita acaranya kan? ya nanti kita bahas ya pelan-pelan sedikit-sedikit gitu Mas, nanti Pelan-pelan. biar mengalir Terus. aja. Siap. Apa? Masih aku ya? Kabar. Saya takon kabar loh Mas. Oh iya, saya takut kabar. Alhamdulillah, ya itu tadi sudah kembali sehat. Kemarin sempat positif COVID, karantina 2 minggu. Alhamdulillah boleh puasa sama Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Termasuk pekerjaan sekarang disebutkan nggak ini? Apa ada sesi lagi nanti? Nah, itu. Aku wis kabar wis apik lho. Mesane sing nganggur. Katanya dari yang ringan-ringan dulu. Ya mungkin hobinya Mas Oki ini apa sih biar teman-teman lainnya juga tambah kenal gitu. Wah, hobi. Dan harus kenal ya. Udah kenal. Hobi kalau semasa kuliah suka naik gunung. Cuma kalau sekarang udah agak susah ya. Karena kerjaan. Sekarang jadi apa hobinya ya? Koriko turu hobi ra kok. Kebiasaan buruk. Oh, kebiasaan buruk. Nggak boleh sama Riko. Dulu hobinya itu berarti hobinya jalan-jalan lah, gampangnya. Boleh. Kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di mana Mas? Sekarang di Indralaya. Indralaya itu sekitar 30 km dari Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah dapat rezekinya di sini. Sekarang di tanah Sumatera. Proyek jalan tol. Seksi Indralaya Prabu Muli. Itu singkatnya. Baik, mungkin lanjut ke Mas selanjutnya aja, Mas Dimas mungkin. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Malam Mas. Kabar saya baik-baik saja. Di puasa hari ke-5 ini cuman ada sedikit sakit sariawan ya. Makanya saya lagi terus kesibukan saya sibuk menjalankan ibadah puasa. Mantap.
Soalnya kemarin baru selesai wisuda, jadi belum kerja, masih fokus puasa aja. Untuk hobinya apa ya? Antar dim. Oke. Wis masuk apa belum suaranya? Ya mas, sudah. Oke, untuk hobinya apa ya? Hobinya dolan sih nek aku. Main. Tapi sekarang lagi musim Covid selama 1,5 tahun, hampir ini. Jadi nggak pernah dolan. Oke, kiranya segitu dulu aja ya. Lanjut ke Mas Riko. Oke. Berarti alhamdulillah Mas Dimas ini masih sehat. Terus lanjut Mas Oki, gimana Mas Oki kabarnya? Mas Oki. Saking men. Bisa meriang. Oh ya, Ayo, maaf, ayo. maaf. Mas Riko. Maksud saya Mas Oh, Riko. oke. Apa tadi ya? Maaf. Untuk saya kabar alhamdulillah baik. Mungkin kalau Covid ya alhamdulillah masih nggak kena. Semoga seterusnya nggak kena. Amin. Terus sekarang kesibukan ya bekerja. Untuk tempat tinggal sekarang saya ada di Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Tengah. Ya rezekinya sama seperti Mas Soki, rezekinya di sini mungkin, jadi mau nggak mau harus merantau. Ya doain aja lancar kerjaan, sehat terus, dan bisa Amin, berkomunikasi amin. dengan teman-teman yang ada di Jawa. Amin. Untuk hobi apa ya? Hobi mungkin dengerin musik lah, yang simpel-simpel aja. Oke, mungkin langsung aku lanjut ke Mas selanjutnya aja. Mungkin dari Mas Giri. Mas Giri, gimana nih kabarnya Mas Giri? Selamat malam. Selamat Untuk Malam, Malam. Mas. menanyakan kabar, alhamdulillah capek, walaupun pekerjaan hanya serabutan, alhamdulillah masih diberi capek. Untuk kesibukan sekarang, saya mengisi waktu dengan berjualan kolor. Mungkin teman-teman ada yang minat. Hai. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes mas, wes. Aku wes tuku. Oh, wis dat. Terus- Aku dong tuku nih. Terus untuk Aku- sambil saya nyambi di ini sebagai tenaga pendamping masyarakat di BPWS Bengawan Solo. Seperti itu untuk hobi. Hobi saya spend time nggak jelas. Jadi selagi ada waktu kosong, pasti saya gunakan untuk istirahat. Kalaupun nggak ada istirahat, paling saya untuk cari teman, untuk mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya itu aja, cuman ya itulah hobi saya, seperti itu. Oke, berarti hobi Mas Giri sangat bermanfaat juga. Ya. Terus mungkin dilanjut ke Mas Sunu. Mas Sunu gimana nih kabarnya Mas Sunu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mas semuanya sama Waalaikumsalam. Rizak, Vivin. Senang banget bisa diajak buat podcast, ketemu sama ketua himpunan pertama, Mas Oki, terus ada Mas Dimas, Mas Riko, Mas Giri juga, sama Kaim Baru, Fadil. Buat kabar, alhamdulillah masih baik. Sekarang masih di Semarang juga buat puasa minggu pertama lah gitu. Buat kesibukan untuk ini tahun terakhir, jadi kesibukannya TA, lagi mengerjakan TA, lagi pusing-pusingnya, sama seperti Mas yang dulu pernah rasain. Terus buat hobi apa ya? Ya lagi nggak, ya intinya kalau ada waktu kosong digunain buat ngerjain yang perlu dikerjain lah. Paling gitu sih paling. Sama paling yo nek ketemu teman-teman yo mesti yo ngobrol main. Ya gitu aja. Saya kembali. Oke, berarti sementara ini kesibukannya Mas Sunu itu masih ngerjain TA. Nah, mungkin semoga diberi kelancaran. Ya, terus mungkin aku lanjut ke Mas Fadil. Mungkin Mas Fadil gimana nih kabarnya Mas Fadil? Oke, sebelumnya selamat malam semuanya, Mas semuanya. Selamat malam juga Rizak, Vivin, sama
teman-teman yang bakal nonton atau dengerin podcast ini. Makasih juga dari teman-teman HMDS Fondasi, khususnya Departemen Hubungan Eksternal ya, yang udah memfasilitasi kita lah bisa kumpul bareng walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi seenggaknya bisa melihat wajah mas-mas ini gitu. Oke, mungkin kalau kabarnya juga alhamdulillah baik. Eh, puasa juga lancar. Terus paling kesibukannya yo sama lah, masih sama kayak Rizak sama Vivin, kuliah aja. Barusan banget selesai UTS. Tadi masih UTS, rekton. Itu aja sih paling. Tuh. Kalau hobi paling juga selama pandemi paling nonton film. Tapi kesini ya wis makin jarang-jarang sih. Gitu Zak. Tuh teman-teman semua. Mas. Oke, kesibukannya Mas Fadil ini mungkin ya agak bermanfaat sih buat memanfaatkan kuota yang tidak digunakan ya kan Mas? Betul, memaksimalkan kuota. Mungkin untuk perkenalannya cukup. Jadi aku sama Riza mau ngasih tahu untuk tema podcast kali ini. Jadi temanya untuk podcast kali ini adalah dulu gini, sekarang gimana? Nah, maksud dari tema dulu gini, sekarang gimana? Jadi nanti kita bakal cari tahu cari tahu HMDS dari masa ke masa, mulai dari angkatannya Mas Oki sampai angkatannya Mas Fadil. Nah, tentunya ini nanti bakal seru banget karena ya informasi-informasi penting itu bakal kalian dapat di sini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan buat dengerin podcast ini. Oke. Nah, podcast kali ini tuh spesial banget nih, karena kan narasumbernya tuh beberapa orang-orang hebat dari HMDS Fondasi sendiri. Nah, mau tanya dong Mas, dulu motivasinya jadi Kahim tuh apa sih Mas? Mungkin dari Mas Oki bisa menjawab terlebih dahulu. Motivasi ya. Apa ini motivasinya? Dulu kan begini, melihat teman-teman itu kayak ya, awal banget, kalau kita ngomongin awal banget itu, teman-teman nggak ada wadah buat berkegiatan, buat bersosial. Terus akhirnya kepikiran lah itu. Tentu aja saya nggak sendiri kan, sama teman-teman yang lain, bahkan dosen pun juga ibaratnya kami dekati biar aksesnya gampang lah buat untuk bisa jadi sekarang seperti ini. Jadi motivasi awalnya karena dulu semacam nggak ada ini ya yang fokus ya. Dulu ada kan himpunan juga, cuma khusus D3 aja. Jadi D3 jurusan. Kami rasa itu belum fokus ya. Terus mulai dari situlah bisa mungkin terbentuk sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti motivasinya Mas Oki ini buat supaya teman-teman ini tuh ada wadah gitu kan Mas ya. Dan mungkin dari angkatannya Mas Oki ini kan angkatan pertama, berarti dulu itu kayak semisal kalau diibaratin itu kayak babat alasnya gitu ya Mas ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kita langsung lanjut ke Mas Dimas saja. Gimana nih Mas, motivasinya jadi ketua himpunan itu apa sih Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk motivasinya sendiri ya pada dasarnya ingin meneruskan perjuangan yang dilakukan sama cutting terdahulu, khususnya Mas Oki, Mbak Sarah, dan teman-temannya. Sing diapali Mbak Sarah wae.
Iya, Mantap. ya kurang lebih seperti itu. Soalnya saya juga jebolan dari HMP D3 kan dulunya. Jadi ingin meneruskan perjuangan teman-teman sipil di HMDS Fondasi. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin untuk motivasinya bisa lanjut ke Mas Riko. Oke. Kalau dari saya sebenarnya bukan ini ya, bukan orang yang aktif di organisasi dari SMA, dari SMP, SMA lah. Nggak pernah yang namanya ikut organisasi. Tapi setelah masuk di kuliahan, itu kan angkatan saya itu yang ospek masih HMP. Jadi belum ada HMDS. Ya sudah ada fondasi, cuman untuk ospek jurusan itu masih dipegang sama HMP. Nah dari situ saya lihat ternyata organisasi itu asik juga kan. Mulai situlah saya sama teman-teman saya waktu itu ya pengen lah coba ikut himpunan karena dilihatkan seru juga di situ banyak yang bisa dikembangkan di situ. Saya wacana mau ikut HMP itu. Ternyata pas di angkatan saya juga HMP itu udah nggak ada. Ya akhirnya larinya ke HMDS ini. Jadi HMDS tahun pertama ya ya apa ya? Ya masih anak baru di organisasi gitulah. Ngikut sana, ngikut sini. Tapi pelan-pelan kan kita juga pengen berkembang. Dari situ mungkin pas di tahun berikutnya saya baru sama kayak Mas Dimas juga sih. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun sama kakak-kakak kita. Dan saya kan baru beberapa tahun sudah tidak ada yang lanjutin, makanya dari itu udah saya maju lah beranikan diri jadi ketua. Alhamdulillah ya terpilih, untungnya terpilih. Ya, Oke, berarti ini benar-benar Mas Riko ini dari awal nggak tahu organisasi, terus jadi termotivasi pengen tahu organisasi gimana, terus sampai apa endingnya itu malah jadi ketua himpunan. Wah, seru sekali ini Mas Riko. Mungkin lanjut ke Mas Giri. Mas Giri motivasinya apa sih? Saya dulu berasal dari mahasiswa kepo, yang dulu itu saya itu juga sebenarnya untuk pelarian juga dari kuliah yang padat dan penat, sebenarnya saya itu juga tidak begitu senang dengan hitung-hitungan. Makanya saya melarikan diri ke organisasi sebenarnya awal niatnya. Waktu di tahun pertama saya juga sempat bermain-main di organisasi tingkat universitas. Lalu di situ saya belajar, saya juga di situ nyambi juga di kepengurusan waktu Mas Riko menjadi kahim. Saat itu saya banyak belajar, di situ saya banyak menemukan sebenarnya himpunan kita itu mampu untuk bersaing, himpunan kita itu mampu untuk berkembang. Cuman pada waktu itu mungkin masih baru, jadi mungkin kalau kata mas-mas saya itu dulu jalannya masih merangkak. Waktu itu saya punya keinginan kalau himpunan itu paling nggak harus punya sistem yang tertata, seperti itu. Oke, Nah, cukup. baik. Berarti motivasi dari Mas Giri ini juga sangat-sangat baik. Ingin menata himpunan ya jadi lebih baik. Nah, mungkin selanjutnya dari Mas Sunu. Mas Sunu gimana motivasinya jadi ketua itu apa sih Mas? Oke, terima kasih Rizak buat pertanyaannya. Izin menjawab sih buat apa ya motivasi buat menjadi ketua himpunan. Kalau dulu itu apa ya kalau di waktu kepengurusan 2020, waktu yang maksudnya yang buat apa ya yang oprek ketua himpunan itu yang angkatannya Mas Giri ya, maksudnya buat kepengurusan Mas Giri gitu. Nah, kenapa saya mencoba buat mendaftarkan diri menjadi ketua himpunan yang pastinya kalau di dalam hati kecil saya itu kayak ada keresahan gitu loh, maksudnya kayak iki menurut saya pribadi di himpunanku yang pernah saya rasakan kok seperti ini gitu loh. Maksudnya apakah dengan saya mencoba menjadi ketua himpunan apakah nanti
apa yang menjadi bayangan saya bisa terrealisasikan, atau setidaknya hal-hal yang menurut saya itu belum belum apa ya, sudah benar tapi belum tertata lah, belum tersistem dengan baik lah gitu. Nah, kita coba memperbaiki di kepengurusan saya gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba buat mendaftarkan diri menjadi ketua himpunan dengan semaksimal mungkin, dengan dengan background yang dulu yang pernah diajarkan oleh kakak tingkat juga, menjadi pengurus juga di tahun sebelumnya. Nah, jadi di situ kan jadi tahu gitu loh, oh ternyata di HMDS Fondasi itu kayak gini. Dengan saya bekerja di 1 tahun sebelumnya itu kayak ngerasa ada yang kurang nih. Nah, untuk tahun 2020 apa yang seharusnya diperbaiki gitu. Nah, maka dari itu saya mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Mungkin itu sih Zak, kalau alasan saya mendaftarkan menjadi ketua himpunan gitu. Oke, mungkin langsung saya lanjut aja ke Mas Fadil. Nah, mungkin kan juga Mas Fadil ini masih baru. Nah, Mas Fadil, apa sih motivasinya pengen jadi ketua himpunan itu apa sih? Apa motivasinya? Jawabannya udah dipakai semua ini. Jawabannya udah dipakai mas-mas semua, tapi ya mungkin kalau dari aku sendiri motivasinya yang pertama waktu masuk kuliah aku juga tertarik banget sama organisasi gitu. Makanya ya ikut beberapa organisasi ya, HMDS Fondasi, juga ikut di BEM fakultas, dan ikut beberapa kepanitiaan gitu. Terus jujur aku juga suka ikutan ya, dengerin kayak webinar gitu tentang kepemimpinan, terus juga aku beberapa kali ikut latihan kepemimpinan. Nah, ya aku ngerasa ini wadah aku, untuk apa yang udah aku dapat, apa yang udah aku pelajari kemarin untuk aku tuangin gitu. Itu sih, terus juga sama juga kayak Mas-mas yang sebelumnya, Mas Unu juga, aku juga ngerasa punya keresahan sebenarnya. Jadinya pasti kita punya keinginan sama kayak mas-mas yang lain pengen merubah menjadi lebih baik lah untuk HMDS ini, walaupun ternyata, eee, baru berjalan ini nggak semudah itu ternyata. Dulu kan bayanginnya kayak, "Ah, aku punya keresahan, aku pengen ngerubah." Setelah dijalanin, wah ternyata ya challenging juga gitu, tapi aku tetap enjoy kok, jalaninnya gitu sama teman-teman pengurus 2021. Mungkin itu sih kalau dari aku. Nah, mungkin motivasi-motivasi dari kakak-kakak semua, dari mas-mas semua ini kan baik-baik banget, bagus-bagus banget. Mulai dari babat alas mengawali himpunan ini sampai coba-coba terus kemudian ingin merubah ataupun ingin memperbaiki, terus sampai yang akhirnya Mas Fadil ini, masih masih ibaratnya masih memperjuangkan biar himpunan itu semakin baik. Nah, Nah, jadi Kahim ini kan nggak mudah ya Mas ya, kan mesti memegang tanggung jawab yang sangat besar nih di himpunan. Nah, mau tahu dong Mas prosesnya dulu jadi Kahim tuh kayak gimana? Mungkin dari tahapan-tahapannya gitu. Mungkin dari Mas Fadil dulu nih yang kemarin belajar. Oke, thank you Vivin. Kalau Ramai banget. kalau tahapan-tahapannya paling apa ya, ya kalau zamanku mungkin mirip-mirip ya, sama zamannya Mas Unu juga. Pasti juga ada, selain emang udah punya keinginan dari pribadi, sebelumnya juga adalah dorongan dari mas-mas, dari kakak-kakak, kalau, eee, "Kamu mungkin bisa maju jadi kahim," segala macam. Ada juga dorongan, ada semangat dari, eee, mas-mas, kakak-kakak, sebelumnya itu. Terus kalau zamanku paling tahapannya cuma ini aja sih, oprek ya, kalau zamanku kan udah oprek, mungkin beda kalau sama zamannya Mas Oki dulu di awal. Kalau zamanku tuh ya oprek, terus kita ya bikin grand design, terus sampai, kita bawa di uji publik tuh,
apa, diikuti sama semua warga di 3 sipil, terus kita ya memaparkan lah apa yang mau kita bawa, sampai akhirnya terpilih. Itu aja sih mungkin kalau yang kemarin itu Vivin. Wah, keren banget nih berarti Mas Fadil dari awal oprek sampai terpilih. Mungkin kalau dari Mas Unu gimana nih, Mas? Oke, makasih Vin. Lanjut ya. Kalau tahapan menjadi ketua himpunan waktu kepengurusannya Mas Giri di aku berarti ya. Itu tuh ya sebenarnya sama kayak tahun sebelumnya. Cuma bedanya soalnya masuk ya. Nah, cuma bedanya tuh di kalau nggak salah di kepengurusannya Mas Giri waktu waktu oprek ketua himpunan, maksudnya ketua himpunan waktu saya menjabat gitu ya, maksudnya itu tuh pertama kalinya ada kalau nggak salah ada debat ya Mas. Nah itu kayak ada istilahnya antar ketua himpunan itu saling menanyakan grand design-nya gitu. Nah ini kan pertama kali, sebelumnya kan di Mas Giri kan nggak ada nih. Nah itu tuh pertama kalinya di waktu yang nyalon tuh aku sama Bayu gitu. Nah itu jadi sebenarnya sama sih urutannya, ada open registrasi dulu, habis itu nanti pengambilan nomor urut gitu. Terus nanti ada waktu musyawarah besar itu ada pemaparan mengenai green design, terus sama ada debat, sama ada tanya jawab dengan peserta gitu. Terus setelah itu baru ada musyawarah. Gitu sih, Win. Wah, berarti dari Mas Unu ada tahapan baru nih yang sebelumnya di tahunnya Mas Giri mungkin belum ada. Kita tanya langsung aja nih sama Mas Giri, gimana nih Mas pas dulu waktu Mas Giri tahapannya untuk menjadi kahim? Sebenarnya tahapan untuk menjadi kahim itu ya relatif sama ya. Jadi ada oprek dan lain sebagainya. Oprek itu pun kalau misalkan waktu awal-awal dulu itu ya masih harus didorong cutting. Kalau nggak didorong cutting ya mungkin masih jalan di tempat seperti itu. Kalaupun perbedaan dari periodenya dari periode Sunu dengan periode saya itu waktu sesi ini uji publik itu periode saya tidak ada green design. Jadi mungkin waktu itu kita belum mengenal green design, hanya saja ini pemaparan visi dan misi, dilanjutkan terus tanya jawab, terus dilanjutkan. Waktu itu saya tidak sampai kepada voting, jadi di tahun saya itu saya terpilih dengan musyawarah seperti itu. Itu mungkin pas tahunnya Mas Giri ya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke Mas Riko. Gimana nih Mas? Kalau di pas saya terpilih itu sama sih kayak Giri. Jadi cuman oprek, benar juga kata Giri tadi, ya opreknya itu harus ada dorongan dari cutting. Kalau nggak ada dorongan mungkin ya bisa dibilang nggak ada lah yang maju. Tapi karena ya ada semangat lah dari kakak-kakak kita kan, kasih tahu ke kita gimana kalau jadi kayak gitu. Akhirnya dari diri kita pun juga ada semangat juga buat daftar jadi KAI. Untuk tahapannya ya oprek, pemaparan visi misi, tanya jawab, ya langsung musyawarah. Sama sih kayak gini. Mungkin yang beda Mas Dimas nih beda. Wah, berarti hampir sama ya dari Mas Riko sama Mas Giri. Terus tadi kata Mas Riko, yang beda di Mas Dimas nih. Gimana nih Mas? Bedanya di mananya nih? Tes. Sorry ya kalau tadi saya hilang-hilangan, sinyalnya susah. Untuk proses saya menjadi ketua himpunan pada periode 2017 itu bukan lagi dorongan dari cutting ataupun apa ya, istilahnya seperti langsung uh, ingin berjuang bersama untuk meneruskan di periode istilahnya periode kedua HMDS Fondasi berdiri.
Jadi, sebenarnya, pada zaman saya itu ada 2 kandidat, tapi salah satu kandidat, ketua berhalangan hadir pada saat, mmm, pelantikan kalau enggak kok pelantikan, waktu pemilihan. Jadi pas deadline pemilihan cuman adanya saya. Jadi ya jadilah, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Mas Oki selaku ketua senior dari kita semua. Terima kasih. Mungkin bisa langsung lanjut aja nih ke Mas Oki. Gimana nih, Mas? Kalau mungkin dari semua yang beda juga Dimas sama saya ya. Kalau saya dulu kan benar-benar awal ya. Yang nunjuk juga siapa kan nggak ada. Saya mau tanya siapa nggak ada. Pasti Dimas, Riko juga tahu dulu seperti apa kan. Dulu kan pertanggung jawabannya langsung ke dosen ya. Dulu ada dosen pembimbing yang baik hatinya, yang berperan besar sampai sekarang. Namanya Bu Galuh. Mungkin belum balik ya, masih kuliah di UGM, lanjut S3. Pak Widi sebagai apa? Kaprodi waktu itu sama Bu Dewi. Nah, pertanggungjawaban kami itu langsung ke atas itu, ke dosen-dosen itu. Jadi mereka nunjuk aja. Kan gimana ya? Ditunjuk dosen kan kita juga nggak bisa bentar-bentar gitu. Mereka mintanya cepet. Hampir sama kayak kasusnya Dimas sih. Dulu kan ada 2, yang satu tuh kayaknya mengasingkan diri ya. Dia nggak mau menerima Pergi tanggung jauh. jawab, akhirnya Dimas yang Dim. Iya, pergi jauh ya. Jadi ya dulu kesadaran juga sih. Nggak ada oprek-oprekan karena yang pertama, alhamdulillah punya teman-teman yang support banget. Dari semua divisi itu bisa satu suara. Ya meskipun perbedaan-perbedaan kecil itu pasti adalah, tapi gas wae dan kami percayakan ke generasi selanjutnya, yaitu si Dimas ini. Gitu kurang lebih, Mbak Vivi. Oke, berarti dari tahun ke tahun itu juga ada perbedaan. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa HMDS atau himpunan kita itu semakin ke sini itu semakin maju. Yang dulu belum ada oprek, sekarang sudah ada oprek, bahkan ya ada uji publik dan pemaparan grand design dan lain-lain. Nah, mungkin, aku juga mau tanya nih, Mas. Dulu pas, waktu jadi Kahim, itu suka dukanya itu apa sih, Mas? Mungkin mulai dari Mas Oki dulu aja nih. Mungkin kan juga Mas Oki yang awal banget, gimana sih suka dukanya, Mas? Suka duka ya, banyak mana ya suka apa dukanya ya. Karena dulu emang menjalaninya dengan senang ya, mungkin banyak sukanya aja. Apalagi setelah berkaca sekarang kerja itu, wah ternyata dulu kuliah itu emang asik banget gitu loh. Jadi kalau dukanya lebih ke nggak ada yang ditanyain sih, karena nggak ada senior ya. Jadi harus tebal muka ya, nggak boleh malu. Tanyanya ke siapa? Ya ke himpunan yang sudah jalan. Salah satunya HMP dengan ketuanya Mas Hakim, waktu itu seniornya Dimas. Terus ke HMS, Teknik Sipil S1. 2 itu kan yang benar-benar kami tanyai dari semua, dari sistemnya gimana, bahwa terus ADART, dulu kan harus ada ADART untuk syarat bisa menjadi himpunan. Nah, itu kami harus benar-benar cari sendiri, gerak sendiri gitu loh.
Dosen pun juga mendukung sih. Dosen mendukung, cuma kan paling juga yang hal-hal gede aja ya, yang kecil-kecil juga nggak mungkin kita tanya ke dosen. Kita suruh cari sendiri. Sukanya ya karena seneng sih, menjalani dengan seneng ya banyak sukanya. Juga kalau ngelihat adik-adik tingkat itu mau ikut ngurusin dulu belum HMDS ya namanya ya, masih fondasi itu rasanya seneng gitu. Oh berarti satu motivasi gitu loh, satu visi mau diajak ke depannya itu enggak bingung-bingung lagi, udah ada yang dipercayakan buat ke depannya. Begitu, Mas Mbak podcaster. Oke, mungkin saya juga mau nanya nih Mas, kan dulu awal-awal dan juga masih nanya-nanya ke himpunan lain. Nah itu mungkin pernah nggak sih Mas kayak dipandang sebelah mata kayak fondasi itu gini-gini gitu, pernah nggak sih Mas? Nggak tahu ya, soalnya kalau ketemu saya ya udah biasa aja kan. Kan dulu juga ya mungkin wedi ya. Dulu kan rambut saya panjang ya. Ketua fondasi itu rambutnya panjang semua loh. Ya nggak cuma Riko tuh. Si Fadil ini kayaknya gondrong juga ini. Nggak tahu, alhamdulillah mereka semua menerima. Entah dipandang sebelah mata atau apa, saya nggak peduli ya, yang penting dapat ilmunya mereka. Dulu yang juga salah satu mendirikan tuh yang, apa tuh namanya, Hima Pensil itu, yang pendidikan teknik sipil. Nah itu yang FKIP sipil itu juga sama-sama belajar, kunjungan juga ke sana yang kampusnya di Pabelan, dekat UMS. Terserah ya kalau orang mau memandang kita apa, yang penting kita nggak ngeremehin mereka, kita fokuslah sama tujuan kita apa, tujuannya cari ilmu ya oke lah, mau diperlakukan apa aja, bodo amat, kita juga nggak rugi kok, kita yang butuh gitu loh. Cuma tetap harga diri juga harus dijaga kan, itu. Oke Mas, ya mungkin ya salah satunya juga takut itu tadi Mas ya. Mungkin lanjut ke mungkin lanjut ke Mas Dimas. Mas Dimas suka dukanya jadi ketua himpunan itu apa sih Mas? Tes masuk ya suaranya? Masuk Mas. Oke, suka dukanya dari ketua himpunan pada zaman saya dulu. Dukanya dulu aja ya. Dukanya yang pertama itu himpunannya baru, ya mungkin sama kayak Mas Oki tadi. Jadi referensi untuk keberjalanan himpunan masih istilahnya cukup kurang. Jadi kebanyakan dari periode kami itu membentuk apa ya istilahnya, seperti tatanan ke depan dan program kerja yang relevan dengan D3 Teknik Sipil. Terus, duka yang lainnya itu, eee, untuk sumber dayanya masih kurang pada zaman saya dulu, sumber daya manusianya ya. Jadi pengurusnya itu masih, apa ya, banyak yang istilahnya awam, eee, yang ngerti organisasi dan yang peduli akan himpunan itu masih kurang. Jadi mungkin seperti itu. Untuk sukanya, ya yang pertama kita dapat banyak channel. Dulu pas saya masuk, setua itu kan masuk forum ketua di teknik UNS. Jadi itu teman saya jadi banyak satu fakultas, link saya juga jadi banyak, terus pas ada kunjungan himpunan, itu jadi link berikutnya dan saya juga masuk di forum ketua se-UNS. Jadi link untuk satu UNS itu ada. Terus yang kedua, tentunya menambah pengalaman ya, apalagi di, proker-proker yang belum ada dan baru terlaksana itu, saya rasa, mungkin saya dan Riko juga mengalami, apa yang namanya, proker yang
dirasa gagal dan tahun depan, tahun-tahun berikutnya itu dicoba diperbaiki dan direvisi ya atau diperbaiki agar menjadi lebih baik. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Riko. Mas Riko gimana nih, Mas? Kalau